Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Bila Gantari dari kelas 2C dengan NIM P17410234103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyebab penyakit. Apa itu penyebab penyakit? Jadi, penyebab penyakit adalah faktor atau kondisi yang menimbulkan gangguan pada fungsi normal tubuh, sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Penyebab penyakit ini bisa berasal dari dalam tubuh sendiri atau internal, atau bisa dari luar tubuh atau eksternal. Selanjutnya adalah teori penyebab penyakit. Teori yang pertama adalah teori supernatural, yaitu penyebabnya karena kekuatan mistis. Lalu yang kedua adalah teori Hippocrates, atau penyebabnya adalah faktor lingkungan seperti tanah, udara, air, iklim, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah teori miasma, yaitu muncul karena adanya air tergenang, angin malam, udara kotor, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada teori kontagion, yaitu disebabkan oleh mikroorganisme. Lalu yang kelima adalah teori germ, atau sebab ditunjukkan melalui postulat Henle-Koch. Lalu yang keenam ada teori epidemiologi klasik. Lalu yang ketujuh ada teori multikausal dan jaring penyebab. Sebab yang ditunjukkan melalui postulat Hill. Selanjutnya adalah konsep dasar timbulnya penyakit. Untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit, terdapat tiga, yaitu yang pertama, segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle. Lalu yang kedua adalah roda atau well. Yang ketiga adalah jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Yang pertama adalah segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle. Jadi, yang pertama dibedakan jadi agen atau faktor penyebab penyakit. Lalu yang kedua, manusia sebagai penjamu atau host. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan atau environment yang mendukung. Jadi, ketiga poin tersebut juga bisa disebut trias epidemiologi. Lalu agennya terdapat 5 kelompok, atau klasifikasi agennya ada 5. Yang pertama adalah agen biologik, yang kedua agen kimia, yang ketiga agen nutrisi, yang keempat agen mekanik, dan yang terakhir adalah agen fisika. Lalu pembahasan yang kedua yaitu roda atau well. Jadi artinya adalah yang pertama, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Lalu pengertian yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Lalu arti yang ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit lewat vektor atau malaria. Lalu pengertian yang keempat adalah peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Selanjutnya, yang pembahasan ketiga yaitu jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Artinya adalah konsep yang menggambarkan hubungan saling terkait antara berbagai penyebab dan akibat yang dihasilkan dari suatu peristiwa dan kondisi. Jaring-jaring sebab akibat mampu membantu memahami kompleksitas suatu masalah dan memetakan solusi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.